Hari ini giliran provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi yang lainnya Allah uji. Ada 3 kemungkinan. Pertama, ini ujian. Kedua, ini teguran. Ketiga, ini azab. Setuju nggak? Setuju nggak? Kampung Ambo karena ini Bapak Ibu. Ambo gadang di Tanah Abang, gadang di Jakarta, lahir di Paninggahan do, di Solo, di Danau Singkara. Kampung Ambo kanai. Iyo, kini Danau Singkara tuh banyak jo pohon kayu gadang-gadang. Barabui, wah bisa bikin rumah wako aja. Barabui ambil kayu tuh. Turun dari atas buki kayu tuh. Berarti apa? Berarti apa yang terjadi? Pemalakan liar. Berarti yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Inilah benar kata Allah dalam Al-Quran. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi dan di langit karena ulah tangan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sebelum saya mengucapkan salam ayah bunda bapak ibu, biar berkah acara pagi ini, mari kita bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir. Mengingat sahabat saya almarhum Arifin Ilham. Semuanya ikuti saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan hutangnya lunas semua. Hutang serena. Kencang aminnya. Yang tidak menjawab salam saya doakan lakinya, suaminya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita tak bosan, tak jenuh. Kita menyampaikan kepada junjungan kita, referensi kita, rujukan kita dalam keseharian. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis hidupnya. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor. Pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah. Pembawa risalah, beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah.
Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap diri sendiri. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap istri dan anak-anak kita. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berakhlak terhadap suami kita. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana berjiran bertetangga. Beliau ajarkan kepada kita bagaimana bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara. Sampai 2/3 dunia beliau kuasai. Itu bukan karena jabatan beliau tinggi. Itu bukan karena harta beliau banyak. Tapi semua itu ayah bunda bapak ibu karena akhlak beliau yang mulia. Makanya benar kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahkan beliau mengatakan dalam sabdanya, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Mudah-mudahan kita berdoa para pemimpin kita dari RT sampai presiden betul-betul ikut jejak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan, guru-guru saya, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu majlis taklim yang ada di lingkungan Masjid Al-Ansor. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati aparatur pemerintah, Pak RT, Pak RW, beserta jajarannya. Yang saya muliakan, pengurus masjid. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Wabil khusus, amin. Wah, kencang amin ini. Ya, mudah-mudahan kompak ya. Ketua sama bendahara kompak. Nggak ada lagi. Ini masjid ribut terus. Bingung saya. Ya, yang saya muliakan, yang saya cintai, sahabat saya, pejuang subuh, biker subuhan Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan mereka istiqomah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah ayah bunda bapak ibu. Bahagia rasanya pagi ini saya berjumpa. Saya tidak menyangka wasilah dari sulit ayah Sakato. Apa pagi? Sepakat. Melalui wasilah saya sampai di masjid ini. Alhamdulillah. Pagi ini saya akan berbicara permintaan dari pengurus masjid tentang kematian. Tapi sebelumnya, kalau boleh jujur ayah bunda bangsa kita hari ini, mohon maaf saya, kalau boleh jujur kita, bangsa kita hari ini carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah. Iya enggak? Iya enggak? COD ke COD je, paniang kepala kami. Adon baru nampak COD je lah. Kucing ayah. Ayalah. Lajalah hidup lah susahnya COD je, skin care ke skin care je. Iya enggak? Istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan musibah silih berganti di setiap provinsi. Hari ini giliran provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa provinsi yang lainnya Allah uji. Ada 3 kemungkinan. Pertama, ini ujian. Kedua, ini teguran. Ketiga, ini azab. Setuju nggak? Setuju nggak? Kampung Ambo karena itu Bapak Ibu. Ambo gadang di Tanah Abang, gadang di Jakarta, lahir di Paninggahan do, di Solo, di Danau Singkara. Kampung Ambo kanai. Iyo, kini Danau Singkara tuh banyak jo pohon kayu gadang-gadang. Barabui, wah bisa bikin rumah wako aja. Barabui ambil kayu tuh. Turun dari atas buki kayu tuh. Berarti apa? Berarti apa yang terjadi? Pemalakan liar. Berarti yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Inilah benar kata Allah dalam Al-Quran. Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di bumi dan di langit karena ulah tangan manusia. Manusia yang berbuat. Laut aja di Jakarta di kaplingnya dibikin sertifikat. Sebentar lagi langit ini bikin sertifikat nih. Betul nggak? Betul nggak? Sertifikat ke sertifikat juga kalian. Ini lah mati sertifikat juga. Iya nggak? Bapak Ibu, hidup ini nggak lama. Hidup ini sebentar. Hidup ini sekejap kata orang Malaysia. Nggak lama hidup ini. Nenek saya bilang di Tanah Abang dulu, nenek Ambo, Anduang. Nenek Ambo, rancaknya. Guru bahasa Inggris, tinggi semampai mirip Maudi Kusnaidi. Tahu Maudi? Si Zainab Sidul anak sekolahan. Mirip benar aja pajak tu. Cuma Ambo dah berjodoh aja pajak tu. Kami seangkatan, nyo ambil sastra Jerman, Ambo ambil sastra Arab. Dah berjodoh orang tu. Kami sama sekadang, semua. Mirip jo nenek Ambo.
Ambo cerita nenek ambo. Ambo masih ingat nenek ambo di Tanah Abang di kebun kacang itu. Setiap pagi kami ayah bunda. Oh orang awak sedap orang campur apa? Oh ya campur bahasa Indonesia lah mau. Campur ya. Ayah bunda bapak ibu. Saya waktu kecil nenek saya itu setiap pagi mau berangkat sekolah dipanggil kami cucunya. Sini kalian semua. Udah sholat ke masjid? Sudah nek. Udah ngaji kalian? Kami dulu ngaji pagi bu, bukan maghrib. Kami dulu mengaji itu pagi habis subuh. Kalau kini habis maghrib, betul? Iya, ada habis asar mungkin. Dulu kami ngaji habis subuh. Sebelum berangkat dipanggil tadi, sigo. Allah semayang, Allah. Allah ngaji, Allah. Ingat kata nenek. Pesan nenek, nenek tidak lama umur lagi. Sebentar lagi. Apa kata beliau? Life is too short. Hebat nak nenek boh. Hidup ini singkat katanya. Hidup ini tidak lama. Hidup ini tahu-tahu, tidak ada tempe-tempe. Barusan subuh, tahu-tahu sudah zuhur. Betul nggak? Barusan zuhur, tahu-tahu sudah asar. Betul nggak? Barusan asar, tahu-tahu sudah maghrib. Benar nggak? Barusan maghrib, tahu-tahu sudah isya. Barusan isya, tahu-tahu sudah subuh kembali. Barusan kita anak-anak, ibu-ibu. Mande-mande. Tahu-tahu sudah jadi emaknya anak-anak. Sadar nggak kalian? Sadar nggak? Jangan joget-joget di live itu lagi. Joget-joget juga lagi. Awak lah gae. Sekarang nak dodo. Nak dodo. Pakai lo filter. Oh sangko umur 17 tahun, kilonya 71. Nah iya. Ambo punya tetangga ambo, Bu RT, tak meninggal lagi beliau. Lewat barang tuh, mau scroll, mah, Bu RT mah, rancak mana barang kau coba. Ambo tahu aslinya. Halo. Halo. Umur lah 75 tahun. Wadang dut barang tuh. Basobok di jalan. Bu RT. Jadi artis gini, jamak arah Ustaz, ndak ada hiburan itu aja. Ndak ada hiburan itu. Jawabannya itu. Jadi artinya ayah bunda bapak ibu, saya ingin menyampaikan, hidup ini sebentar, hidup ini nggak lama. Ya. Wa kafa bil mauti wa'izoh. Cukup kematian itu menjadi ibrah pelajaran bagi kita. Musibah ini datang, kita nggak tahu. Betul nggak? Kita nggak sadar. Ini terjadi. Watilkan ayam nudawiluha bainan nas. Dengarkan surat Yasin yang ibu baca malam Jumat. Dunia ini dipergilirkan. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang lahir, ada yang mati. Begitulah kehidupan. Makanya apa yang disampaikan oleh nenek saya ini, Andung Ambo, ketika Ambo masuk Gontor di Ponorogo bersama Mustafa Umar, Ustaz Mustafa Umar, Misron Agus Bar dan Dr. Masuri, apa yang saya lihat dalam Al-Quran, ternyata di dalam Al-Quran ayah bunda surat Al-Hajj ayat 47. Baca di rumah bunda. Surat Al-Hajj ayat 47. Apa yang beliau sampaikan baru saya sadar. Ketika saya baca ayat ini di ujung, dengarkan, simak dengan iman, ayah bunda. Simak dengan iman. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya kata Allah, satu hari kita hidup di akhirat nanti, satu hari itu sama dengan 1000 tahun kita hidup di dunia ini. Apa maksudnya Ustadz Oren? 3 jam kita hidup di akhirat nanti ayah bunda, 3 jam itu sama dengan 125 tahun kita hidup di kota Pekanbaru ini. Apa maksudnya Ustadz Oren? 1,5 jam kita hidup di dunia ini itu sama dengan 62,5 tahun kita hidup di dunia ini. Pertanyaannya, umat Nabi Muhammad berapa tahun umurnya? Berapa tahun umurnya? Ayahanda. Beliau bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan." Umur umatku, kata beliau, di antara 60 sampai 70 tahun. Berarti kita hidup cuma 1,5 jam. Saya mau tanya, 1,5 jam panjang pendek? Lama sebentar? Apa yang kita cari? Untuk apa iri cemburu dengan tetangga? Untuk apa kita iri dengki? Hidup cuma 1,5. Hidup ini ayah bunda sama dengan
Antara azan dan sholat. Apa antara azan dan sholat? Qomat, iqomah. Saya mau tanya, mana yang panjang? Azan apa iqomah? Azan. Mana yang panjang? Sholat apa iqomah? Sholat. Iqomah itu adalah singkat. Tidak panjang. Umat Nabi Muhammad umurnya antara 60 sampai 70 tahun. Saya lihat kanan kiri saya ini, mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Halo, Pak Haji, ambo minta maaf Pak Haji. Saya lihat kanan kiri saya hampir rata-rata sudah 60 tahun. Betul nggak Bunda? Mande? Halo? Ada nak lebih 60 tahun? Ada nak lebih 60 tahun? Ambo tidak menakut-nakuti. Pernah ambo baca buku, kitab. Orang kalau sudah 60 tahun ke atas umurnya, malaikat Israel pencabut nyawa masuk rumah kita sehari semalam 70 kali. Kurang aja Ustaz kok. Dipatakuinya wak. Siapa mau undang kabar kau? Halo? Bukan menakut-nakuti Bunda, mengingatkan. Jangan bagaya, julai. Ini mati. Gaya barat lagu saluang. Tadi Jepang juga India. Awak mularan atau diuntuang? Iya nak? Iya nak? Cukup sudah. Saya hanya mengingatkan pagi ini ayah bunda. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti mati. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat ini ada ajalnya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mendahulukan mengakhirinya. Saya masih ingat kata kiai kami di Gontor dulu. Pesan buat para alumni. Pesan buat para santri. Apa kata beliau? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu pesannya Pak. Dan itu menghujam di hati kami. Semua santri pasti ngerti. Artinya apa? Jangan cari mati. Dan jangan lari dari mati. Tunggu saja. Dia akan datang sendiri. Kematian itu ibaratkan buah kelapa, ayah bunda. Kematian itu ibaratkan buah kelapa. Kadang-kadang putihnya jatuh ke bawah. Iya nak? Bayi baru lahir, Pak, matinya. Meninggalnya. Abang ambo udah ambo. Kayu gadang di Tanah Abang, pitinya banyak. Sampai gini. Orang susahnya bertambah kayu. Tapi sayang, Allah berikan ujian, tidak punya anak doh. Baru bikin kabari. Macam-macam ubek dilakukan. Sempat sekali hamil bininya, gembiranya, sanangnya. Pas lahir anak, cuma 1 harinya, meninggal belum. Ibu nanti, sedih nak. Sampai kini tidak punya anak doh. Piti banyak. Piti banyak. Uang banyak. Tapi tidak punya keturunan beliau. Begini cara Allah mengujinya. Buah kelapa, putihnya jatuh. Meninggal dia. Itulah kematian. Kadang-kadang yang muda jatuh ke bawah. Apalagi bulan puasa. Banyak anak muda karambia jatuh ke bawah. Ya nak? Untuk berbuka puasa. Bukan yang muda nak mati, mati juga. Matinya di bawah kolong truk. Gaya-gaya, ngetrek-ngetrek. Ya, diangkeknya stangnya. Di jalan hang tua tu. Bam, balam bam, pecah kepalanya. Mati konyolnya. Iya tak? Nah muda mati. Yang tua lah pasti mati, Pak. Kita yang sudah menua ini ayah bunda pasti mati. Betul nggak? Masalahnya ayah bunda, ada 3 hal yang tidak pernah kita tahu dalam hidup ini. Pertama, jodoh kita. Tidak tahu kita. Betul nggak? Lakakin kabari wa merantau, kironya jodoh wa tetangga wa. Iya nggak? Lakakin pak kapai kamai wa pai, kiro jodoh wa adik kelas SMP wa. Iya nggak? Nggak mau jodoh wa do. SMP bakawan, umur 70 tahun di Pekanbaru. Ibu-ibu meninggal lakinya. Dan apa kok 74 tahun meninggal bininya. Basobo di Jakarta, Pak. CLBK namanya. 70 tahun, bayangkan. Mengadu kamu, Ustaz. Kami mau menikah, Ustaz. Gimana pendapat Ustaz? Saya 70 tahun. Calon suami saya 74. Kami mantan SMP dulu, Ustaz. Saya kematian laki, dia kematian bini.
Pendapat Ustaz gimana? Tanya sama anak-anak dulu Bu Haji, bilang. Restu dan anak-anak. Kesepian saya lalu surang Ustaz. Apa jawaban saya? Mainkan barang tuh, saya bilang. Halo? Menikah barang tuh. Woi, honeymoonnya ke Bali. Ke Bali, Pak. Di video call-nya mau di Pantai Kute tu, tahu Pantai Kute tu? Di video call-nya mau sedang duduk berdua, model bule tu, bule gila tu. Ustaz, di mana Pak Ji? Ambo di Pantai Kute, Pak Ji. Mana tu? Honeymoon. Masa Ustaz lupa? Mande. Dunia milik kami berdua, Ustaz. 7 ampe umurnya, Pak. 74 tahun. Kita nggak tahu masalah jodoh. Kalau tidak sekarang mungkin besok di surga. Yang kedua rizki. Kita nggak tahu rizki. Hari ini kita miskin, besok kita kaya. Makanya jangan remehkan orang miskin. Dunia ini berputar. Dunia ini berputar, ayah bunda bapak ibu. Makanya saya sampaikan, ya, jangan pernah meremehkan saudara kita yang miskin. Gak apa-apa. Ya, jangan meremehkan tetangga kita, saudara kita, adik kita, abang kita yang miskin. Dunia ini berputar. Kamu di Tanah Abang banyak mencari. Dulunya karyawan, kini jadi bos gadang. Iya enggak? Iya enggak? Yang bos nyoko kira lah bangkrut. Nggak boleh. Penyakit tiba, stroke, asam urat kencing tinggi, kencing manis darah tinggi. Ya, saya nggak bercanda ya bunda. Dunia ini berputar, kita nggak tahu rezeki kita. Yang ketiga apa? Kematian kita. Kapan kita mati? Di mana kita mati? Bagaimana kita mati? Kita nggak tahu. Betul nggak? Betul nggak? Jadi ayah bunda, sahabatku dimanapun kalian berada, malam ini, pagi ini, saya hanya bermuhasabah. 60 tahun umur kita. Apalagi yang mau dicari? Perbanyaklah amal kebaikan. Perbanyaklah kebaikan. Jangan cari musuh lain. Jangan banyak juga ya lain. Penyakit lah banyak di tubuh awak. Yo nak. Mata lah mulai rabun. Gigi lah mulai rontok. Alai rambut lah dua mehnya mang kile-kile. Yo nak. Iyo mande. Bantu ibu. Lah mulai rambut itu. Diparui lah dulu apa? Ada ring tinju, ring tinju. Jantung pakai ring lo tuh, bangga lo tuh. Abo di Malaysia, di Malaka, basobok jo Pak Haji, orang kayo di Tanah Abang. Ustaz Toren, mangga usah kembali berube Ustaz. Ndak jo. Amo ndak berube, mau ceramah kepada dia. Bang, kalau sampai ke rumah sakit Ustaz. Iyo, ada jemaah menjenguk jemaah. Ustaz, ambo di jantung ambo sebantalai KPK Kuala Lumpur. Ada rumah sakit jantung di Kuala Lumpur. Ambo pengen pakai ring, lah 3 ring ambo Ustaz. Wah, lah jadi sakitnya bangga aja. Halo, ambo nak bagara do Pak Haji, Bu Haji. Padahal itu menjadi ibrah pelajaran. Ring itu belum tentu menyelamatkan juga. Matinya mendadak tuh. Ambo nak mana kalau kutil, ambo mengancamnya. Halo. Makanya sadarlah ayah bunda bapak ibu, cukup sudah. Ketika umur kita sudah berangkat 50 tahun ke atas, Pak Haji, Bu Haji, bunda ayanda, waktu umur 20 tahun kalau kita reunian, apa yang kita baca di reunian itu? 20 tahun awak, berkumpul aja kawan awak, kan musim reunian kan? Iya enggak? Di Pekanbaru kok ada reunian orang Kaltek nampak deh boy. Ya orang Sepron, ngumpul, kalau gaya-gaya sedunia. Biasanya umur 20 tahun kalau ngumpul yang ditanya apa? Di mana kuliah? Betul nggak? Di mana kuliah? Besok ngumpul lagi reunian umur 30 tahun. Yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Di mana Karajo? Iya nggak? Betul nggak? Di mana Karajo? Umur sampai 10 tahun. Reunian lagi. Yang ditanya apa? Lah punya anak lun. Lah punya anak lun. Masuk 50 tahun. Berkumpul balik. Reunian balik. Bertanya balik. Lah punya cucu. Iya nak? Umur 60 tahun, berkumpul lah balik. Yang ditanya apa? Alah pensiun alun. Umur 70 tahun berkumpul lah balik. Yang ditanya apa? Kamu siapa? Yang ditanya apa? Angsia. Lalu po sadojo. Ambo mengalami bapak ibu diundang oleh veteran di Samsat Jakarta Pusat, Jakarta Utara, di depan Gunung Sahari. Dail,
Dail pasti tahu. Ya, di Mangga 2 kan Samsat tuh. Ambo rutin mengisi kajian di situ. Waktu itu veteran mau undang di lantai atas. Ambo kenal dengan pimpinan situ, diundangnya ambo orang tua sadonya. Ternyata ada seorang profesor rambutnya putih, umur 80 tahun, banyak bukunya. Nggak mau sabit namanya dok. Itu ternyata saya datang, Pak. Tak kajui ambo. Ikut 70 tahun, 80, apa isi ceramah ambo kok jawab. Lagi kalau menyambung apa indak kok. Pikiran apa itu? Disuruh duduk di samping bapak ini. Beliau ini, rambut beliau putih. Saya duduk di sampingnya. Pas duduk apa yang ditanya? Kamu siapa? Saya Ustadz Oren, mau ceramah. Oh iya. Mau ceramah? Iya. Tinggal di mana? Kebun kacang 5, Pak Haji. 5 menit bertanya Allah balik. Kamu siapa? Diulangnya Bang Cek. Saya Ustadz Oren, Pak Haji. Dari mana? Kebun kacang 5 Tanah Abang, tidak jauh dari sini. 5 menit bertanya Allah balik. Bingung ambo. Kece stafnya, entah ajudan entah apa. Jawab Ustadz, jawab tadi. Kenapa saya bilang? Kalau tidak saya jawab kenapa? Ditamparnya Ustadz nanti katanya. Serius Pak. Jadi orang kalau sudah menua tuh Pak, dia sensitif. Kalau dia bertanya tidak dijawab Pak, marabonya, berangnya. Kamu jawab balik. Habis itu membisikkan panitia. Tolong pindahan tapi duduk ada juga. Panik dia menjawab dengan ceramah doang. Akhirnya dipindahkan tempat duduk saya. Artinya apa ayah bunda? Begitu cara Allah. Dan Allah sayang kepada kita. Surat Ar-Rum 54. Baca. Bunda, tulis. Surat Ar-Rum 54. Ini kata Allah dalam Al-Quran. Benar, sadaqallah, maha benar Allah. Bismillah. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kita awalnya lemah. Semua yang hadir ke dunia ini ayah bunda awalnya lemah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Betul nggak? Bayi lemah nggak? Bayi lemah nggak? Kita lahir dari rahim emak kita. Kita modal kita cuma mengeak. Lapar mengeak, haus mengeak. Betul? Pipis mengeak, sakit perut mengeak aja. Semakin kencang ngeakan, semakin cepat pertolongan datang. Benar kata Allah, kami ciptakan kalian awalnya lemah. Nggak ada daya. Tapi dilanjutkan oleh Allah, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kalian lemah, kami ciptakan kalian kuat. Alhamdulillah hari ini pagi ini di Masjid Al-Ansor semuanya kuat. Saya pun kuat sampai di Pekanbaru dari Depok Jakarta. Kita kuat hari ini, Pak. Dari lemah dibikin kuat. Pertanyaannya, sampai kapan kita kuat? Itu pertanyaannya. Sampai kapan kita hebat? Sampai kapan kita punya jabatan, pangkat, kedudukan? Sampai kapan kita kaya? Ada limit, ada batasnya. Betul nggak? Bagi kita yang PNS, ASN, kata orang sekarang. Saya dosen. Ada masa limitnya, pensiun. Betul nggak? Benar nggak? Bagi mereka peniaga, pedagang, pengusaha, ada batasnya. Kapan? Kalau sudah kena penyakit, kolesterol, asam urat, kencing manis, darah tinggi. Uang yang dikumpulkan bertahun-tahun ayah bunda berselingkuh dengan dokter spesialis. Betul nggak? Benar nggak? Uang yang kita kumpulkan ayah bunda, banyak uang kita, miliaran, triliunan, ya, sampai-sampai nggak mau turun dari jabatannya karena ada tambang di situ. Kemana pula perginya nih? Wah, ini nggak masuk nih. Ya. Halo? Ya? Nggak sadar kita. Uang yang kita kumpulkan ayah bunda beberapa menit bisa hilang gara-gara hospital rumah sakit. Betul nggak? Benar nggak? Saya nggak bercanda Pak. Habis semuanya. Makanya dilanjutkan oleh Allah ayat Al-Quran ini. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah kalian kuat, kami ciptakan kembali kalian lemah dan beruban. Mohon maaf yang beruban. Halo? Yang beruban. Ini yang bicara Allah, bukan saya, ayahanda. Pak Haji. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Allah. Lihat Ar-Rum 54. Syaibah. Syaib artinya apa? Uban. Wagtanim umraka ibanasiba. Syair Arab mengatakan, dengarkan. Pergunakan umurmu di masa muda, di masa kuat. Fa in zada ma'asyaibi nekas.
Apabila umur bertambah, dengan bertambah uban di kepala, pada hakikatnya jatah hidup kita berkurang. Jadi uban itu tanda-tanda apa? Tanda apa? Bukan tanda pintar. Siapa bilang tanda pintar? Tanda apa? Tanda kematian. Kurang aja Ustaz kok. Kasabana Ustaz kok. Tidak kasar doa ayanda, bunda. Mengingatkan. Allah sayang kepada kita, diberi tanda. Lemah dan beruban. Tuh. Allah yang bicara, bukan saya. Awalnya kita lemah, diciptakan kuat. Setelah itu lemah kembali, beruban. Lemah pertama dengan kedua berbeda. Lemah pertama bayi, gigi tidak ada, ciluk, bah, ketawa dia. Nyak, ketawa dia. Apalagi gemoy. Hah? Kayak Pak Prabowo tuh. Tayon indah. Halo? Halo? Ya, ciluk, bah, gigi tidak ada, senang. Ya, lemah pertama. Lemah kedua, gigi tidak ada, beruban dia. Ciluk, bah, ditamparnya kita. Orang ajang ciluk-ciluk bah keren. Iya nak? Iya nak? Kamu nak bagarah doa ya bunda? Kok serius kok? Beda, tidak sama pak. Lemah yang pertama, pipisnya masih harum, beolnya masih harum. Kenapa? ASI. Lemah yang kedua, beruban, gigi tidak ada. Sebulan tidak buang air besar. Sekali buang air besar, satu RW pingsan semuanya. Iya nak? Iya nak? Jadi artinya ayah bunda, menua itu tidak bisa ditunda. Walaupun ibunda pakai skincare, pakai juga lah skincare. Kalau gae nya, iya nak? Iya nak? Nenek ambo dulu pakai pipa ampe, pipa limo, rancak aja wajahnya. Harga 1.000 nya. Kini entah apa-apa. Harga mahal belum, babali je lah. Laki lah susah. Akhirnya carai. Iya nak? Iya nak? Banyak perceraian sekarang bunda, hasil penelitian kawan ambo, gara-gara COD. Kamu tidak mengarah dong? Laki lah susah idenya. Nampak baru segete sendok mengkilek, sendok tu. Sendok ame itu langsung kan. Suruh lakinya mayan, enggak kepanjang lakinya. Untung enggak setruk lakinya. Akhirnya stop, mati mendadak. Halo? Iya dah. Iya dah. Tahan bunda. Hei bunda, dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Kok pasal nambah, kok serius kok? Banyak terjadi perceraian, istri ditinggalkan suami itu gara-gara apa? Gara-gara kehidupan nih, akhir zaman nih. Hati-hati kalian. Dahulukan kebutuhan daripada keinginan. Biarlah punya motor Cup 70, yang penting cash and carry. Daripada motor baru kredit. Paniang nggak boleh ke kredit tuh, Pak. Iya nak? Iya nak? Kamu udah bagarah doh. Nikah di gedung, tinggal di kontrakan. Banyak anak gini? Banyak nak? Buayanya, woi, nikah di gedung, tinggal di kontrakan. Kira banyak cicilan. 2 bulan bini minta cerai, cicilan berlanjut tak? Tetap bayar tak? Tetap bayar. Lebih baik nikah di kantor KUA bapak ibu. Yang penting tabungan miliaran. Setuju tak? Setuju tak? Tidak usah ikuti zaman pak. Dunia ini semakin tua pak. Rasulullah yang menyampaikan, dunia ini udah tua pak. Ibaratkan emak-emak, nenek-nenek berdandan. Ya, itulah dunia ini. Toh ujung-ujungnya mati. Saya ceritalah satu pengusaha Tanah Abang Dail. Ya lama cerita ya kau. Ya. Pengusaha ini pak, 60 tahun umurnya pak. Umurnya 60 tahun. Anaknya 8 pak. Bininya cie yang nampak. Cie. Bininya cie, anaknya 8. Haratonya banyak pak. Sawit, getah, rumah, tanah, mobil, rekening Indonesia, luar negeri ada. Dia punya sawit di Damaseraya, di Dumai Adojo, di Mako Pelalawan lewat seketik, Kuansing kau lipik kain, Adojo. Banyak sawitnya, Pak Haji kau. Hartanya banyak pak. Ya. Umur 60 tahun, anak 8, harta banyak. Luar biasa hebatnya. Ya. Singkat cerita ayah bunda, beliau masuk masjid. Padahal selama ini nggak pernah ke masjid. Nggak pernah ibadah. Tapi saat itu beliau masuk masjid, sholat asar. Sendirian pak. Duduk, sholat sendirian. Ketika beliau sholat, apa yang beliau lakukan? Setiap sujud pak, beliau menangis. Setiap sujud itu beliau menangis pak. Ya. Lewat kawan karibnya, wartawan waktu itu.
kawan karibnya, sepermainan dengan beliau, anak muda, lewat kaget melihat pengusaha ini sholat. Apa kata anak muda ini? Tumben sholat Pak Jago. Tumben ke Jago. Masuk dia, duduk di sampingnya. Pas lagi sujud, terisak-isak. Nangis. Apa kata anak muda ini? Ajib, mantap. Nggak pernah saya melihat orang sholat menangis. Ini yang pertama kali katanya. Dan saya tahu perangai pengusaha ini. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Apa kata anak muda? Wahai saudaraku, pengusaha kaya Tanah Abang. Tumben apa? Tumben sholat. Kalau kita ditumbenin kira-kira marah enggak, Pak? Marah enggak? Kurang ajar enggak? Kenapa tumben? Iya, aku tahu siapa engkau. Kita sepermainan. Kita sering ke Gelodok, ke Eldorado, di Monas. Dail kan lah, ya. Kita sering ke Gelodok, ke kota. Kita sering ke diskotik. Kau bilang ketika kita teler bersama, apa katamu? Masih ingat kata-katamu, wahai pengusaha kaya. Kau bilang dalam telermu, dalam mabukmu, orang kalau sudah masuk masjid pasti banyak utang. Orang kalau sudah masuk masjid pasti habis berantem dengan bininya. Orang kalau udah masuk masjid pasti banyak masalah. Kau masuk masjid, ada apa ini? What happened with you? What's wrong with you? Pengusaha ini ditahan marahnya. Salahkah bila aku berubah, wahai anak muda? Enggak begitu. Tumben. Boleh aku bertanya kepada engkau, wahai pengusaha? Silakan, mau tanya apa? Aku mau tanya. Jawab pertanyaanku yang pertama. Siap, kata pengusaha ini. Berapa umurmu sampai hari ini, wahai pengusaha? Tahu enggak ayah bunda jawabannya? Anak muda. Umurku sampai hari ini baru 3 tahun. Kaget anak muda ini. Kurang ajar. Orang sholat itu jujur. Kau pembohong. Aku tahu umurmu. Yang kedua aku bertanya. Jawab jujur. Siap, aku jujur. Berapa jumlah anakmu semuanya? Apa kata pengusaha ini? Anakku cuma 1. Anakku cuma 1 katanya. Merah padam muka anak muda ini. Kurang ajar, pembohong. Percuma kau sholat. Terakhir aku bertanya yang ketiga. Setelah ini aku nggak bertanya lagi kepada engkau. Kita putus berkawan, bersahabat. Siap? Apa pertanyaan yang ketiga? Kalau ditotalkan hartamu semuanya. Sawit, getah, rumah, tanah, mobil. Rekening Indonesia luar negeri. Semuanya. Berapa total rupiahnya hartamu? Apa jawabannya? Hartaku anak muda. Sampai hari ini baru 40 sampai 50 juta rupiah. Berdiri anak muda ini marah dia. Kurang ajar, cukup sudah. Berhentilah sholat, tidak usah sholat lagi. Pembohong, pendusta. Ketika dia keluar, ditarik tangannya, dibawa ke teras masjid. Duduk di sana. Duduk dulu anak muda. Ku jelaskan satu persatu. Yang pertama, ku katakan umurku 3 tahun. Tahukah engkau? Maksudnya apa? Baru 3 tahun ini aku sujud kepada Allah. Secara angka umurku 60 tahun. Pada hakikatnya, baru 3 tahun aku sadar ada kehidupan setelah kematian. Baru 3 tahun ini aku sadar ada azab kubur. Baru 3 tahun ini aku sadar ternyata apa yang kulakukan pasti dibalas oleh Allah. Aku baru sadar dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Aku baru sadar air mataku tidak pernah menetes di pipiku. Hari ini baru 3 tahun air mataku menetes. Kenapa dalam sujud aku menangis? Tahukah kau anak muda? Yang kubayangkan dosaku puluhan tahun, banyak dosaku. Dosa kecil, dosa besar. Dan tahukah engkau dosaku? Engkau lebih tahu. Betapa banyak janda orang punyaku, bini orang milikku. Perempuan gampang, mudah dibeli. 500, 200, 100, bahkan gratis. Kalau kubayangkan betapa ribu wanita yang kupakai dalam perzinaan. Makanya aku setiap sujud aku menangis. Aku tidak mungkin masuk surga. Pasti dibakar di api neraka. Makanya aku tidak bisa berhenti menangis dalam sujudku. Ini yang pertama anak muda. Umurku baru 3 tahun. Yang kedua, ku jawab benar. Engkau betul. Engkau sering ke rumahku makan. Anakku 8. Lahir dari rahim istriku. Aku yang buat ke-8-nya. Gak ada bantuan tetangga. Aku yang buat. Tapi anakku 9 tulang, pangkuan bunda cuma 1 orang. Tapi anakku yang 1 ini, mohon maaf ayah bunda. Beda wajahnya dengan abang kakak adeknya. Hitam pendek. Botak pula kepalanya. Nggak tumbuh rambut. Ya. Karena mungkin lahirnya malam mungkin. Nggak tahu saya. Beda. Dan aku benci kepadanya. Sampai kelas 5 SD. Anakku yang 1 ini. Dia minta buku Iqra. Pak, mau beli buku Iqra. Mau ke masjid. Kau bukan anakku, ku tampar dia. Pak,
Besok mau beli sajadah yang kecil, Pak, mau sholat di masjid, ku tampar dia, kau bukan anakku. Akhirnya anakku lari dari rumah. Kelas 5 SD. Tidak pulang-pulang puluhan tahun. Anakku ini nggak pulang-pulang. Aku tidak mengakui dia anakku. Tahukah engkau anakku, sahabatku, saudaraku? Anakku ini menelpon dari Jerman. Ayah, papa, ini anakmu yang buruk rupa, yang pendek, hitam, botak. Alhamdulillah, kelas 5 SD aku lari dari rumah. Aku diambil ayah angkat, aku disekolahkan. S1, S2, S3 di Jerman. Sekarang aku dosen, gajiku ratusan, 125 juta gajinya sebulan. Saya di Indonesia 10 juta, dipotong pula pajak. Karapai. Halo? Halo? Alah sagete dipotongnya lah. Di Bali-nya Honda Harley. Kurang ajar tuh. Pajak awak. Iya tak? Iya tak? Aduh, kacau ini konoha. Jadi ayah bunda bapak ibu, dia telepon anaknya, "Pak, aku anakmu yang kau usir dari rumah. Kau benci. Aku tidak pernah dendam ke papa. Pak, sekarang aku di Jerman, Pak. Aku terdiam mendengar suara anakku. Pak, ini anakmu, Pak. Aku minta maaf ke papa kalau salah. Pak, aku nggak benci ke papa. Setiap habis sholat nama papa dan mamaku sebut dalam doaku. Tahukah kau anak muda? Kenapa aku menangis dalam sujudku? Aku rindu anakku yang satu ini. Aku bilang kepadanya, nak pulang nak. Walaupun tidak ada orang tua durhaka kepadanya, aku zolim kepadamu nak. Pulang nak. Aku ingin mencium kakimu. Aku berdosa membeda-bedakanmu. Tahukah engkau? Benar kata Rasulullah, iza mata banu Adam. Dalam riwayat Tirmizi, iza matal insanu in qata amalu illa min salas. Apabila anak cucu Adam meninggal, Pak, putus amalnya kecuali 3. Yang ketiga apa? Waladin saleh, yadulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anakku yang soleh cuma 1 katanya. Dari kejauhan, walaupun aku benci kepadanya, dia doakan aku. Sampai dia mengatakan, Pak, aku ingin pulang, Pak, aku takut. Papa marah kepadaku. Pak, aku sayang papa dan mama, salam buat mama. Iya sayang, pulang sekarang. Nggak bisa, Pak. Aku sedang ngajar. Insya Allah Ramadan aku pulang. Tahukah engkau anak muda? Aku rindu anakku. 7 anakku di ketiakku di Tanah Abang. 7 orang anakku di ketiakku. Aku baru masuk rumah sakit Pondok Indah. 7 orang bawa pena, bawa kertas minta warisan. Aku belum mati. Belum ada hak mereka untuk minta warisan kepadaku. Makanya yang 7 ini bukan anakku, tapi musuh bagiku. Benar kata Al-Quran, ayah bunda. Apa kata Al-Quran? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Dengarkan, simak dengan iman ayanda. Pak Haji, Allah yang mengatakan, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu bisa menjadi musuh bagimu. Hati-hati. Kalau tidak kau didik dengan agama, dia akan perebutkan hartamu. Bukan dirimu yang dia cintai, tapi hartamu. Makanya Rasulullah mengajarkan, tinggalkan ilmu buat anak kita. Jangan harta. Kalau ada harta, itu bonus dari Allah. Anakku cuma 1. Yang 7 ini bukan anakku. Musuh nyata bagiku. Makanya aku katakan anakku 1. Sampai anakku mengatakan, Pak, aku minta maaf, Pak. Aku sudah menikah di Jerman. Alhamdulillah, Pak. Aku dapat istri bule, tinggi semampai. Lehernya bajarapah mirip Sophia Lacuba. Cantik, Pak. Dan busro berita gembira buat papa. Aku sudah punya anak 3 perempuan ketiganya. Alhamdulillah, Pak. Nggak ada yang mirip denganku, mirip emaknya ketiganya. Boleh nggak aku bawa istri dan anakku pulang Ramadan, Pak? Pulang kampung, Pak. Kasudi ayah. Loh. Mohon maaf, Pak Haji. Boleh nggak saya bawa pulang dia? Silakan nak. Pulang nak. Aku rindu kepadamu dan cucuku. Pulang nak. Aku ingin bersujud di kakimu. Aku berdosa kepadamu. Makanya ayah bunda, jangan beda-bedakan anak kalian. Jangan pernah bedakan anak kalian. Walaupun 1 bajingan, 2 bajingan, yang lain baik secara soleh, jangan benci kepada yang bajingan. Siapa tahu di akhir hayatnya dia lebih baik daripada yang lainnya. Betul nggak? Benar nggak? Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga. Ku katakan kepada engkau anak muda, hartaku banyak. Rekening Indonesia luar negeri, sawitku banyak. Tapi tahukah engkau hartaku yang sebenarnya? Baru 40 sampai 50 juta rupiah, itu yang kuinfakkan ke Masjid Al-Ansor. Itu yang kuberikan ke fakir miskin. Panti jompo, rumah tapis, pondok pesantren, janda-janda tua, apalagi janda muda. Ya, janda muda jangan lupa pula. Kasih juga dia. Baru 40 sampai 50 juta rupiah. Itulah hartaku yang akan menyelamatkan aku dalam kuburku. Pertanyaannya ya bunda,
Jangan-jangan pengusaha tadi adalah kita yang hadir di Masjid Al-Ansor pagi ini. Jangan-jangan kita yang hadir ini adalah pengusaha tadi. Sebelum terlambat saya cerita ini, kematian menjemput kita. Saya tidak tahu, mohon maaf. Kematian itu tiba-tiba. Kematian tidak menunggu sakit, ayah bunda. Kematian itu tidak menunggu sakit. Tidak menunggu tua. Tapi kematian itu tiba-tiba. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak ibu duluan. Betul nggak? Sama aja Ustaz. Iya itu maksudnya. Ya, orang kaya mati enggak? Orang miskin? Gubernur? Bupati? Wali kota? Pengurus masjid? Ustaz? Nanti lo mau ceramah lo. Masih banyak jadwal lo. Jadi ayah bunda bapak ibu, kematian itu pasti. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i kisolin. Dengarkan. Di penghujung. Tidak akan beranjak kaki anak Adam, kata Rasulullah, sampai ditanya 4 perkara. Apa yang ditanya 4 ini Ustaz Oren? Yang pertama ayah bunda, an umrihi fi ma'afnah, tentang umur. Apa yang telah kita lakukan dengan umur kita. Betul nggak? Benar nggak? Apa yang telah kita perbuat 60-70 tahun. Ayanda, pulang dari sini habis subuh ini, ambil tangan istri, Pak. Banyak dosa ke bini, Pak. Iya nak? Yang masih punya bini, ambil tangan bini Pak Haji. Cium tangannya, dosa banyak. Susah mencari suami jujur sekarang, betul nggak Bu? Di handphonenya ditulisnya namanya Roni, padahal Rini. Ada laki muda itu Bu. Ada di Kota Pekanbaru laki muda itu. Nggak ada do. Siko malah do. Di handphonenya ditulisnya namanya Santos, padahal Santi. Iyo nak. Hei. Karapai. Makanya pagi ini ayanda, usikum wa nafsi bitaqwa, saya nasihatin diri saya. Cukup sudah. Umur tidak lama oleh. Pulang dari sini sekali-kali buang ego. Ambil tangan bini, Pak. Cium tangannya. Peluk dia, minta maaf kepadanya. Bisikkan di telinganya. Di mana lagi kau simpan barang itu yang lainnya? Hei. Hei. Kok terdiam apa-apa kau? Bilang kamu nampak kau. Sepandai-pandai tupai melompat, Pak, pasti jatuh juga. Sepandai-pandai menyimpan bangkai, pasti tercium baunya, Pak. Jangan sampai sudah mati baru terbongkar semua. Lah mati tak bongkar sadonyo. Malu dah. Masih ada waktu kok. Masih ada. Kau cerita Pak Haji Tanah Abang juga Dail. Banyak ceritanya. Pak Haji kok. Halo. Kawan apa Ambo kajian zuhur di lantai 2 itu Masjid Fatailah di Blok B, Pak. Rutin, Pak. Itu Pak Haji kalau mau kumpul atau bawa galak-galak. Habis sembahyang tuh Dail. Habis kau makan randang, makan dendeng, cerita sadonyo menangi palu Ambo. Malah di palu Ambo minta nomor rekening dan nomor handphone diminta itu. Alhamdulillah. Kan nomor handphone kan diminta itu nih. Curhat yo. Jadi ayah bunda bapak ibu, jangan sampai ayanda pulang dari sini bilang elo-elo, sayang, ada apa bang? Ada apa udah? Baik kok sayang. Sebelum udah pai meninggalkan dunia, udah pengen jujur. Ada apa udah? Sebenarnya abang lah punya. Anak itu udah minum lalu. Kok agak payah nampak abang tuh. Minum dulu. Gelak. Ada apa bang? Abang tak tahu umur apa. Tadi mendengar ceramah Ustaz Oren. Mang kurang aja Ustaz tuh. Dibukanya rasio abang. Abang pengen jujur. Abang tidak ingin matinya su'ul khotimah, husnul khotimah. Ada apa bang? Subhananya sayang. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Kau terlambat kok. Ambo lah terlambat. Yo nak. Hei, yo nak. Dan buka rahasia kalian seduanya. Ya. Sayang, ada apa bang? Subhananya. Kau tuh punya madu, cik di Pasir Pangarean, cik di Bangkinang. Halo? Halo? Galak ayo. Oh serius. Kecik bini, bang, subhananya ambolah tahu sadonyo. Ambolah tahu bang. Ambolah tahu melalui WA abang, wawa abang kok. Kini lah bisa duplikat apa yang abang wawa ke Paja tuh. Ambolah tahu, ambo baca. Abang bilang selamat malam sayang beb. Pakai emotion nih, muah. Ambo tahu. Cuman ambo nak ingin bertengkar jo abang do. Nak ingin ribut dengan abang. Abang pemberang. Abang naik darah. Ancam ano, paniang enggak boleh. Yang penting transferan lancar bang. Yang penting piti tinggal. Ambo lah tahu sadonyo. Lah tahu kau kenapa enggak berang kau? Untuk apa mau berang? Nggak ada gunanya do.
Tapi yang mau minta maaf lo ke bang. Bang minta maaf. Iya yang abang minum lah mau cyanida tadi. Halo. Jadi maksud saya ayah bunda bapak ibu. Umur ini dipertanyakan. Dipertanggungjawabkan. Hati-hati. Sebelum kematian. Minta maaflah dulu. Ke sekitar keluarga kita, tetangga kita. Kita tidak tahu. Ada yang tersinggung dengan kita. Betul nggak? Yang kedua. Apa yang dipertanyakan pada hari kiamat nanti. Sebelum kaki kita beranjak. An ilmihi fi ma'amila bi, tentang ilmu yang kita dapatkan sudahkah kita amalkan? Pagi itu dapat ilmu dah. Dapat ilmu dah. Kita amalkan dah. Kita bicara solat, tapi kita nggak solat. Berarti kaburu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka, Allah benci, tidak suka. Makanya ilmu itu ayah bunda diamalkan. Jadi jangan aja. Jadi abiko Pak Haji, Bu Haji, kalau datangnya pagi ko, suji-sujinya langsung aja lah, pasti kau cerita ustaz kau. Halo? Halo? Jam berang lo kamu Pak Haji. Oknum pejabat jo oknum ustaz beda tipis masalah padusi. Ambo kalau mau bongkar, pejabat Riau kau sadonyo, ndak ada nabi ni cie do. Hei, apalagi acok naik pesawat Garuda, babi ini jo pramugari jo. Halo? Tahu ambo sedih itu, tapi curhat ambo. Makanya pejabat Riau, kok kalau curhat ambo bayar 3 juta per jam. Lewat 1 menit tambah 3 juta lagi. Nggak bisa bilonya mengarajon pajak oleh. Awak aja 5 tahun di kerajonnya. Iya nak? Iya nak? Nah ada istilah gratis gini dah. Ustaz-ustaz dia nak boleh lugu doh. Lucu-lucu goblok. Waktu pilkada, pilkudis, pilkurap, nyo datang kawak sadonyo. Wali kota, bupati minta endos. Tahu endos? Bantulah Ustaz 5 menit Ustaz. Tolong Ustaz bantu Ustaz, bilang ke jemaah Ustaz, salam dari kami. Kalau duduk saya nanti Ustaz jadi Ustaz Pemko nanti, kato pajak tu. Hei, kira lah duduknya lupa je Pak. Karera. Halo? Iya dah. Iya dah. Makanya minta dimungko pitinyo di belakang. Harus cerdas, Ustaz-ustaz muda harus cerdas. Jangan bongak aja lah. Awak sore karajo. Nya makannya daging, awak makannya tulang. Kan bongak namanya itu. Iya dah. Iya nak, mau ajak pintar kalian. Lama rasa ya mau masalah iko. Ya, waktu pilkada, pilkudis, pilkura apa? Iya nak. Ada pejabat sih kau. Ada pejabat sih kau. Minta maaf mau kalau ada. Ya, ilmu dipertanyakan. Ketiga, an malihi min aina tasabah wa fi ma anfaqah. Yang ketiga ditanyakan pada hari kiamat harta. 2 pertanyaannya Bapak Ibu. Dari mana kau dapatkan, kemana kau keluarkan? Tuh. Di mana didapat, kemana keluar? Makanya ya bunda, kalau mau selamat kuburan kita, banyak-banyak berinfak, bersedekah kalau sudah 60 tahun. Orang mati nanti Pak, pengen kembali ke dunia. Ini rahasia kita. Ini rahasia kita. Jujur saya sampaikan, orang mati Pak, surat Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Dengarkan dengan iman. Jangan sampaikan yang lain, awaknya menengah. Jangan bocorkan keluar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi. Dengarkan. Allah menyuruh kita berinfak, bersedekah kalau sudah berumur itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal bunda, Bu, kalau sudah mati awak, orang mati itu pengen kembali ke dunia, Pak. Dia berkata kepada Rabb-nya, Pak, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kau kembalikan aku ke dunia sekejap saja, sebentar saja. 5 menit, 3 menit. Untuk apa? Bukan untuk sholat, bukan untuk puasa, bukan haji. Untuk apa? Fa'asaddaqah wa akun minas salihin. Aku ingin bersedekah ke Masjid Al-Ansor. Aku ingin berinfak ke orang-orang baik. Aku ingin berinfak, bersedekah ke panti yatim, piatu. Kenapa? Ada 4 hebatnya. Orang yang punya harta, berbagi dengan sesama. 4. Pertama apa? Sakaratul mautnya mudah. Nggak susah, Pak. Ambo di awal bros tuh, ada Pak Haji, mengalinjang-ngalinjang ke mati, Pak. Bacarui. Tahu bacarui? Ampe limo. Tibo ambo di awal bros Pak, di Sudirman. Ambo jadi dokter Pak. Dokter hati Pak. Gaji jo, antara langit jo sumur jo dokter asli. Halo? Tiap habis Jumat Pak, pada asar, ambo masuk tuh. Orang-orang kayo tuh, kamar VIP itu, ambo ceramai Pak. Pak Haji, ini menggugurkan dosa sakit ini. Ada yang berteriak Pak. Keluar Ustaz, keluar. Ustaz kalerang ya. Tidak ada ceramah kau. Dan kaki dia misuak dia mutasi. Tidak ada ceramah tu. Mengelinjang je Pak. Habis itu mati Pak. Tidak bakal ada. Allah perlihatkan kematiannya.
Dengan mulutnya yang keluar berbusa, saya diam aja. Ada yang menerima dengan pelukan. Ayahanda Saleh Yasin. Ada yang menerima dengan pelukan. Saat itu orang-orang tua kita dipeluk saya, termasuk Ayahanda Tenas, dipeluk saya, dicium saya. Ya, didengarkan doa kita. Tapi yang lain, Pak, yang ketika hartanya nggak jelas, kematiannya pun susah. Jadi orang kalau rajin infak sedekah, Pak, matinya enak, senyum. Sahabat saya Tengku Zulkarnain meninggal di Tabrani. Saya lagi di Sumatera Barat waktu itu di Solo. Dia betul. Iya. Itu kode alam. Ya. Oke. Ayah bunda Bapak Ibu. Artinya apa? Matan nas bima ya'is. Kematian kita itu tergantung kebiasaan hidup kita. Saya ulangi. Ya mutul mar'u ala ma'asyalai. Kematian kita ayah bunda tergantung kebiasaan hidup kita. Kalau yang biasa mancing, Pak, mati di mana? Di mana matinya? Di tabe matinya. Sedang mancingnya. Langsung tasunggiang. Untung sedang salawatnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matinya. Ya, makanya kematian kita tergantung kebiasaan hidup. Ada yang mati lagi ngetrek, mati di jalan. Ada yang lagi azan. Karena biasa azan meninggal. Kawan saya Ustaz Ja'far lagi baca Quran, meninggal. Ustazah di Jakarta lagi tahlilan, meninggal. Karena kebiasaannya. Ambo diundang ke Batam, Pak. Masjid mewah di Batam, punya anggota Dewan DPR RI. Diinapkan di hotel mewah, masih ingat Ambo? Lantai Sabaleh, Ambo diinapkan di hotel mewah, Pak. Pagi ribut, Ambo ke sarapan pagi. Kenapa ribut ini, Dek? Ke resepsionis saya tanya. Ada yang mati, Pak Ustaz. Di samping kamar Ustaz. Bapak-bapak umur 70 tahun, diperlukan 2 wanita. Ambo enggak bagarah doh. Dulu dipakainya sekali umur 70 tahun. Gila dah. Cie aja lah mati, anda mampu lah, ngos-ngos dulu dipakainya. Halo? Matinya. Berarti kebiasaan beliau apa? Wallahu a'lam bissawab. Kematian kita ayahanda tergantung kebiasaan hidup. Hati-hati. Harta yang kau cari. Kenapa kita nggak diberi kekayaan oleh Allah? Allah sayang kepada kita. Kalau kita kaya, Pak, laki-laki ini kaya, Pak, kerajaannya babini yo. Padusi, ujiannya ketika suaminya bangkrut. Setia nggak dia? Itu ujian. Ya, terakhir yang keempat, kaki tidak beranjak, kata Rasulullah, sampai ditanya yang keempat, anjismihi fima ablah, tentang anggota badan, apa yang telah kita lakukan? Mata, Pak, zina mata kalian, hati-hati. CCTV Allah, tangan kalian menjamah yang bukan milik kalian, hati-hati. Surat Yasin yang kalian baca, apa itu? Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, tangan berbicara, kaki menjadi saksi. Kemana kau melangkah ke tempat maksiat? Demi Allah, Bapak Ibu, CCTV Allah tidak pernah padam kecuali CCTV Sambo. Yona, ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. 2 malaikat rakib dan atid, 1 huruf pun tidak akan pernah berhenti menulis dosa dan kebaikan kita. Hati-hati kalian, waspada. Di kontrakan kalian, di kosan kalian, nonton film porno kalian. Mungkin mertua bisa kalian tipu, istri bisa kalian bohongi, anak bisa kalian kibuli. Allah bisa nggak? Allah bisa nggak? Sadar kalian, tubuh kita dipertanyakan, mata kalian menonton yang bukan hak kalian, kaki melangkah bahkan berzina. Na'udzubillah. Ayah bunda, waspada, kita nggak lama lagi. Mohon maaf saya tidak menakut-nakuti. Saya melihat ada beberapa orang ini nggak lama lagi umurnya. Halo? Kurang aja Ustaz. Siapa Ustaz? Nggak mau sami orang gitu. Dia aja lah. Mudah-mudahan beliau menyimak dan mengamalkan. Fastabikul khairat. Lakukan kebaikan. Jangan cari musuh. Banyak minta maaf. Banyak bersedekah. Lakukan kebaikan dimanapun berada. Setuju? Setuju? Sarapanlah menunggu. Lama sarapan pagi kau nampaknya. Sebelum Ambo tutui, yang pengen mendengarkan ceramah Ambo, silakan buka sosial media. Ya. Tengok aja UST orangnya. Atau UST ADZ orangnya. Atau ada CLA, majelis Ambo. Ambo punya majelis, Pak. Se-Indonesia, Pak. Sampai ke luar negeri, Pak. Hong Kong, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia. Nama majelis Ambo, Majelis Para Janda. Ambo kumpulkan janda se-Indonesia. Alhamdulillah, Pak. Kini banyak yang bergabung. Alhamdulillah. Jadi kalau Ambo pergi ke provinsi Sumatera Barat, nyoba kumpul, Pak.
Single mom, ibu tunggal para janda tuh. Ya, ambo lagi ya masukkan. Biar cerdas. Rata-rata ternyata di Indonesia, Pak, mohon maaf, banyak yang nikah siri. Nikah apa? Karena masalah materi, Dail. Materi. Daripada wazina, Ustaz. Biarlah jadi bini kedua, ketiga, kampe, kalimo, ke-10. Yang penting piti masuk. Halo, yang paling lama itu laki orang, Ustaz. Kalau jo berondong mau kondo, katanya. Halo, ndak ada pitinya doh. Duren udah keren, piti ndak ada doh. Anjak laki orang. Ambo sabui kayak ibu, oh piak banon kau aja. Halo, halo. Banyak sekarang ayah bunda. Ini mereka menyimak sekarang. Sampai 1000 orang nih kadang-kadang. Menyimak sekarang. Saya lagi live ini. Berang-berang lah kamu. Keluar lah. Halo. Halo. Jadi ayah bunda bapak ibu yang pengen mendengarkan ceramah saya buka sosial media. Tulis Ustadz Oren. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mudah-mudahan dapat pelajar ya. Kedua. Saya buka konsultan rumah tangga perceraian, biro jodoh, dan poligami. Sudah 8 tahun. Mau 9 tahun. 15 Desember pas 8 tahun. Silakan ayah bunda yang pengen curhat, pengen bertanya apa-apa. Ustadz, gimana menghadapi istri cerewet? Nanti saya jawab. Gampang cara itu. Lagi rantai anjing. Yang dari Ameh. Halo? Itu caranya. Ibu-ibu bertanya, Bu, Ustadz, anak saya narkoba berzina. Gimana cara merobatnya? Ada obatnya, terapinya. Ustadz, anak saya susah menghafal Al-Quran. Ada nggak caranya? Nanti saya jawab. Wawa saja. Ya, Ustadz, laki saya. Kenapa laki ibu? Ustadz. Dulunya elok, Ustadz. Awal menikah di Pekanbaru. Romantis, Ustadz. Dulu. Dulu, Ustadz. Mandi mau di Sungai Siak. Dimandikannya pakai kayu warna oranye. Mandi, beb. Dulu. Makan disuapannya, Ustadz. Makan, sayang. Kini, Ustadz. Kopi telambe, piring pecah. Muli baciri, pemingka, pemirang. Yona. Makanya ibu-ibu bali piring plastik warna oranye. Campak kan kau wajahnya berang-berang. Orang-orang berang tuh Pak, matinya mendadak Pak. Halo? Kurang aja Ustaz. Nggak bagarah. Rata-rata pengusaha tuh orang kayu tuh, pamerang tuh Pak, matinya mendadak. Nggak ada salah selamat dong. Jangan berang-berang jelek. Awalul ghadab jununun. Awal kemarahan itu Pak kegilaan. Jadi kalau ada laki suka berang-berang, itu tanda-tanda mau gila tuh. Nggak bagarah dong. Aja merang juga bini nih. Mentang-mentang bini lah tuh. Ya. Oke, silakan nanti wawa saja. Tuh, cara menghadapi laki pameran, tahu caranya? Tahu caranya? Racunin saja. Jangan, enggak boleh. Ya, berang-berang. Bu, silakan. Wawa saya nanti. 0812 66 34 6539. Nanti minta sama pengurus masjid. Oke? Yang terakhir Pak, minta doa supportnya. Saya akan kembali ke Riau. Saya sudah menetap di Riau. 20 September kemarin saya sudah mulai menetap di Provinsi Riau. Saya bolak-balik dari Depok. Saya dapat tanah wakaf 3 hektar dari jamaah. 3 hektar. Ayahanda Haji Kamizar, mantan pensiunan BPN, yang ngurus tanahnya Ayahanda Saleh Yasid, Rusli Zainal, dan Andi Rahman. Saya dikasih 3 hektar di pinggir jalan. Setelah tol 13 Koto Kampar, sebelah kiri. Sebelum rumah makan Tanjung Alai. Sebelum rumah makan Kelo Indah. Di depan Ampera Jambang. Jambang lah meninggal patang. Nama Jambang kiranya Abdul Wahid. Nama aslinya. Pak Haji Jambang tuh. Nama aslinya Abdul Wahid. Pas lo Abdul Wahid datang kok waktu itu. Ya. Itu. Kamu nak menyangkut. Beliau meninggal. Beliau itu preman dulu. Tapi beraja tarikat. Janggut panjang. Alhamdulillah. Silakan ayah bunda minta doa supportnya. Ambo sedang bangun musaji, turap. Ya, alhamdulillah ketua DPP SAS Pak Haji Samsudin Mukhtar ingin menolong Ambo. Tapi sebentar lagi aja. Masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Ya, mudah-mudahan. Ayah bunda bapak ibu, mudah-mudahan pesantren kau capek selesai. Nama pesantrennya Bintang Quran. Sebelah kiri, Pak. Ya, Bintang Quran. Ya, minta doa supportnya, mudah-mudahan capek selesainya. Amin. Amin ya rabbal. Mohon maaf ayah bunda, singkat saja kita doa kafaratul majlis karena sarapan sudah menunggu kita. Saya minta maaf, mungkin suruh kita setelah ini juga 2 rakaat. Kalau ada salah kilap saya minta maaf, lain kali kita jumpa di episode yang berbeda, materi yang berbeda. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih tumbuh di batu. Beda-beda, ada suai juga mah. Samsuar mah. Galak samsuar gini itu lah. Iya lah. Oke, mau ulang boleh ya?
Buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih. Thank you. Hadana wa yakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.